RPP kelompok 2. Yang pertama tadi membuat peta tema, itu harus kita buat karena pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua di identitas RPP, ada satuan pendidikan, ada kelas, ada semester, kemudian ada tema, subtema, semester pembelajaran yang keberapa, ditambah juga dengan mata pelajaran yang terkait. Jadi di identitas sudah dimasukkan mata pelajaran yang terkait. Jadi mata pelajaran terkait pada tema ini, misalnya satu bahasa Indonesia, kemudian PKN, dan seterusnya. Itu dijelaskan di identitas. Kemudian di metode dan pendekatan metode pembelajaran, itu saudara menggunakan pendekatan saintifik. Kalau bisa di RPP itu ditampilkan sintaknya saintifik itu. Mulai dari menanya ya sampai kepada mempublikasikan. Dibuat sintak sederhananya. Kemudian pada langkah RPP untuk pendahuluan saya lihat sudah cukup lengkap. Kemudian bisa ditambah dengan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Itu juga harus digambarkan pada kegiatan pendahuluan. Jadi selama kegiatan pembelajaran, anak-anak, siswa, peserta didik semuanya akan berdiskusi, kemudian melakukan tugas, mengisi LKPD dan sebagainya, itu dijelaskan pada kegiatan pendahuluan. Termasuk tadi di kegiatan penutup ya, di kegiatan penutup ada pertanyaan tadi tentang apa itu refleksi. Refleksi dalam kegiatan penutup itu adalah memberikan kesempatan meninjau sebenarnya sejauh mana penguasaan anak terhadap materi pembelajaran yang sudah dibahas, yang sudah didiskusikan dan sudah dipelajari. Bisa dalam bentuk pertanyaan, ya, bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kemudian guru menjawab atau guru bertanya kepada siswa, tapi belum dalam rangka evaluasi, hanya untuk memperoleh tingkat penguasaan siswa saja. Apakah ada siswa yang belum mengerti, yang belum paham, itu adalah dalam rangka tindakan refleksi di dalam kegiatan penutup. Kemudian untuk prosedur penilaian pengetahuan dibuat di awal dan di akhir. Nah, kalau penilaian itu kapan dilakukan kelompok 2? Tes untuk pengetahuan itu dilakukan di akhir pembelajaran ya. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Bisa, ya, Pak. Jadi kalau di prosedur penilaian itu pengetahuan, jangan dibuat juga di awal dan di akhir. Kapan kita melakukan penilaian tes itu di akhir, ya di akhir saja, tidak usah di awal. Tapi kalau penilaian proses seperti penilaian sikap, penilaian keterampilan itu mulai dari awal sampai akhir, itu prosesnya itu kita nilai. Ya. Jadi kira-kira seperti itu saran saya untuk tugas dari kelompok 2. Kemudian prinsip-prinsip kesederhanaan seperti yang ditanyakan oleh Nadia Maisa Putri itu, prosedurnya tetap, komponen-komponennya tetap, misalnya 8 komponen RPP di dalam pembelajaran, tapi di dalam menguraikan komponen-komponen itu tentu menggunakan prinsip kesederhanaan. Tidak berbelit-belit ya. Misalnya sesuai dengan karakteristik siswa ya. Kemudian memberikan kesempatan secara terbuka kepada siswa untuk menyampaikan argumentasinya, misalnya seperti itu. Jadi komponennya tetap saja sesuai dengan langkah RPP, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak berbelit-belit, sederhana, jadi tidak membingungkan. Kemudian apa itu refleksi itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian prinsip penilaian itu sudah disampaikan sudah dijawab tadi oleh Thalita Latif di dalam diskusi e-learningnya.
Tapi tambahan dari saya, untuk prinsip penilaian itu harus objektif, ya. Objektif, kapan perlu prinsip penilaian kita lakukan itu harus valid, harus reliable, ya. Itu prinsip-prinsip penilaian yang tidak boleh tinggal. Objektif itu adalah betul-betul menilai apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan, ya. Jadi soal-soal itu dibuat memang betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Jadi tujuan dari penilaian itu sebenarnya apakah sejauh mana tujuan itu sudah tercapai, kan itu yang kita ingin lihat di dalam penilaian pembelajaran. Jadi penilaian soal yang kita buat itu betul-betul soal objektif, mengarah kepada mengungkap ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip validitas itu adalah tepat sasaran. Ya, materi yang diajarkan itu betul-betul menilai itu kita betul-betul sesuai, soal yang kita buat itu betul-betul sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi tidak di luar konteks. Ya, jadi validitas itu memang betul-betul bisa menguji, bisa membedakan nanti anak yang pandai dan anak yang kurang pandai dengan soal kita itu, dengan penilaian yang kita lakukan itu. Itu valid namanya, sahih. Jadi memang betul-betul bisa membedakan anak yang pintar dan anak yang kurang pintar, seperti itu. Kalau penilaian itu sembarangan saja dilakukan, tidak menggunakan prinsip valid, kadang-kadang bisa saja anak yang pintar itu nilainya 100, anak yang kurang pintar nilainya 100, anak yang pintar nilainya kadang-kadang 70, 60. Ini kesalahan dalam penilaian itu sebenarnya. Kemudian reliable, betul-betul mengukur dimanapun soal yang kita buat itu betul-betul sesuai, tidak berubah-ubah dia. Ya, kalau ukurannya 1 cm di Padang, di Bukit Tinggi kita menilai siswa juga 1 cm juga itu ukurannya. Jadi tidak berubah-ubah ukuran penilaian itu yang dimaksud dengan reliable. Jadi itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi saya lihat di e-learning. Oke, barangkali karena waktu kita sudah habis, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Oke, baik. Minggu depan kita tampilkan RPP kelompok 3 ya, melalui e-learning juga seperti biasa. Kemudian 30 menit terakhir dengan Zoom. Kemudian setelah Lebaran nanti 2 atau 3 kali pertemuan kita simulasikan oleh kelompok. Oke, barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Live dulu ya. Baik, Pak.